Iman itu Yaman, wal hikmah Yamaniyah, tapi yang bijaksana, kebijaksanaan itu didapat dari orang yang bersifat Yamaniyah. Apa arti sifat Yamaniyah? Dia mungkin berguru ke orang Yaman, atau dia adalah keturunan Yaman. Dan coba saksikan Bapak Ibu yang melakukan Allah, tidak ada negeri yang habaib hadramautnya lebih banyak dari negeri kita. Betul nggak? Bahkan beberapa suku marga yang sudah tidak ada di Hadramaut ada di sini. Ini nikmat terbesar untuk negeri kita. Orang-orang yang di darahnya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perbanyak di sini. Di samping itu, ulama-ulama yang di kalbunya ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak di sini. Sayyid kalau tidak ngaji ya jadi orang biasa, cuma darahnya mulia. Orang awam jika ngaji maka dia dapat kemuliaan ilmu, dan itu melebihi kemuliaan nasab. Syaraful ilmi fawqa syarafin nasabi, kemuliaan ilmu di atas kemuliaan nasab. Namun jika orang-orang dzu nasabin wa huwa dzu ilmin, dia bernasab zuriat Nabi, dia juga berilmu, falahu darajatani, maka dia dapat 2 derajat. Dan di negeri ini banyak, alhamdulillah. Di Mekah itu ada yang lucu, Bapak Ibu, kalau azan senang berirama atau tidak? Allahu Akbar atau Allahu Akbar, yang mana yang enak? Yang kedua? Sama ya. Tapi oleh kelompok tadi, kelompok ekstrim ini, azan berirama pun bid'ah. Kawan saya Syekh Muhammad Ali dari Mesir ya, tinggalnya di Kalimantan Barat, dia dulu termasuk membid'ahkan itu. Lalu ketika dia ditobat Pak dari ekstrim, dia nanya balik, kalau di Masjidil Haram itu berirama bukan? Gimana azan Masjidil Haram? Allah kayak orang mau mercon meledak. Banyak azan di Masjidil Haram rata semuanya berirama. Kalau kita tanya begitu dia bingung. Jadi kelompok ini katanya langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman versi gurunya dia. Bahkan mereka sendiri tidak membaca kitab imamnya, seperti Ibnu Taimiyah. Mereka nggak baca juga. Bahkan beberapa muridnya dilarang membaca karya gurunya. Ada satu kitab Ibnu Taimiyah yang dilarang dibaca oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Judul kitabnya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wal Naql, menolak perbedaan antara akal dan nakal. Nakal itu dalil Quran dan Sunnah disebut nakal, bukan nakal ya. Itu kitab saya punya 5 jilid, versi paling murah. Maklum kita tinggal di Indonesia, cari kitab yang murah-murah, yang penting editingnya bagus ya, tahqiqnya oke. Itu kitab di Saudi ada seorang syekh melarang jamaahnya baca kitab itu. Gimana tuh? Itu imam dia loh. Bahkan yang paling lucu, mereka menyebut Ibnu Qayyim dengan gelar Syekhul Islam, tapi mereka tidak percaya bahwa Ibnu Qayyim benar-benar menulis 2 kitab besar dalam ilmu kerohanian. Pertama berjudul kitab Ar-Ruh,
Ibnu Qayyim punya kitab satu lagi, itu kitab luar biasa, judulnya Madarijus Salikin. Tahapan-tahapan orang suluk. Apa itu suluk? Orang menempuh jalan thariqat kepada Allah. Gak percaya mereka. Apa kata guru-gurunya? Sekarang nih, saya kan sering Pak dengerin kuliah-kuliah bahasa Arab, muhadharah bil Arabiyah. Ya, hitung-hitung ngelatih telinga. Karena bahasa itu kalau nggak dilatih hilang. Apa kata mereka? Jangan baca kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Tuh, imam dia sendiri dia tahzir. Tahu tahzir? Dia warning, dia waspadai. Wajar kalau imam masjid di sini lebih diwaspadai. Ya, wajar kalau sekadar Ar-Razi dianggap subhat. Ya, saya tak marah. Imam dia sendiri dia waspadai. Jadi untuk apa kita tersinggung? Ya, imam dia sendiri dia masalahkan. Gimana Pak? Percaya kan nih? Hah? Ibnu Taimiyah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Shayyib, pernah suatu kali ba'da subuh zikir dan tidak berhenti sampai tengah hari. Lalu bertanyalah Ibnu Qayyim, wahai tuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa kau zikir selama itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu makanan ruhku. Jika aku tidak makan, maka jiwaku, badanku, ruhku lemah. Coba, udah makan belum? Kapan? Tadi siang, sebelum maghrib. Ya, coba nggak makan 2 hari, lemas nggak? Nggak makan dari subuh tadi sampai sekarang belum makan, pasti lemas. Jika tubuh ini lemah jika tidak diberi makan, maka kolbu juga melemah tidak diberi makan. Ibnu Taimiyah mengatakan zikrullah qutul qulub. Zikrullah itu makanannya kolbu. Itu kan omongan sufi Pak. Sufi kata, ada nggak hadis begitu? Ada nggak hadis begitu? Zikrullah qutul qulub? Nggak ada. Itu kata-kata Ibnu Taimiyah. Sama seperti kata Imam Qushairi, sama seperti kata-kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sama seperti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sama mereka ngomong begitu. Usud punya usud. Ternyata Ibnu Taimiyah ikut thariqatnya Imam Qushairi dan punya sanad kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu ada sanadnya. Jarak beliau dengan Syekh Abdul Qadir cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Seperti kalau di Jawa Timur itu Syekh Utsman Al-Ishaqi berguru kepada Syekhana Khalil dari Syekh Muhammad Ramli dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi 2 orang. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini guru besar dan 2 jalur di bawahnya. Itu kira-kira begitu cara ilustrasinya. Jadi Syekh Abdul Qadir lagi punya murid namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah punya murid Abu Muhammad, seingat saya dia punya murid Ibnu Taimiyah.